Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa se-Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Negara kita, Indonesia, adalah negara yang sangat kaya raya, di mana terdapat berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Antara lain sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan hewan, sumber daya alam non-hayati seperti air, angin, dan hasil tambang. Dapat kita lihat dari diagram, hasil tambang menjadi dominasi bahwa sumber energi yang dipakai oleh masyarakat kita masih menggunakan hasil tambang, di mana hasil tambang yang kita gunakan terus-menerus bisa menipis cadangannya dan oleh sebab itu maka kita perlu ada pengembangan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Biogas kotoran sapi merupakan sumber energi terbarukan yang mulai dikembangkan di Indonesia karena masih banyaknya peternakan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia berpotensi untuk mengembangkan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Biogas sendiri adalah gas yang dihasilkan oleh penguraian bahan-bahan organik dalam kondisi anaerob. Biogas mengandung gas metan, gas karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen sulfida, di mana jika kandungan gas metan semakin banyak, maka kualitas dari biogas tersebut juga semakin baik, karena energi kalor yang dihasilkan juga semakin tinggi. Namun permasalahannya, dalam biogas tersebut masih ada gas pengotor yang membuat kualitas dari biogas tersebut berkurang. Bisa kita lihat bahwa gas pengotor tersebut yang paling berbahaya yaitu CO2 dan H2S. CO2 bisa mengurangi nilai panas pembakaran sehingga kualitas dari biogas tersebut bisa berkurang. Sedangkan H2S merupakan jenis gas beracun yang bila tidak sengaja terhirup oleh manusia, maka dapat menyebabkan kerusakan otak, lumpuhnya saraf, hingga kematian. Hal ini membuktikan bahwa gas pengotor sangatlah merugikan dan membahayakan bagi penggunanya. Dari sumber-sumber yang kami peroleh, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah reaktor terbanyak skala nasional yang berjumlah 6.937 unit. Namun sayangnya, reaktor-reaktor tersebut yang jumlahnya hampir 6.000, hampir 95% belum memiliki sistem purifikasi dari gas-gas beracun tersebut, sehingga sangatlah berbahaya jika digunakan dalam pengembangan biogas di tempat tersebut. Oleh karena itu, tim kami yang terdiri saya, Alfianti Pirilina, dan dua rekan saya, Alvan Canda Permata dan Dirga Kurniawan, mengusulkan suatu rancang bangun purifikasi biogas dengan sistem pendingin air pada water scrubber dengan bimbingan Bapak Arif Abdurrahman selaku dosen teknik fisika ITS Surabaya. Sesuai dengan laporan kami, tujuannya yaitu adalah merancang suatu purifikasi biogas dengan pendingin pada water scrubber dan juga mengatur kontrol apa yang pas untuk mencapai temperatur yang telah ditentukan. Untuk memaksimalkan dari alat kami juga mempelajari teori-teori penunjang dari komponen-komponen utama pada alat kami seperti scrubber. Scrubber sendiri adalah suatu pemisah partikel yang ada di udara. Dari alat kami ini, kami menggunakan wet scrubber karena wet scrubber adalah penangkap partikel yang bisa menangkap partikel yang sangat kecil seperti emisi dalam gas. Di sini kami lebih terfokus pada pengikatan partikel H2S dan CO2. Dan yang kedua adalah Peltier sebagai cooler. Peltier sendiri bisa kita ketahui bahwa Peltier tidak bisa dipisahkan dengan heatsink, sehingga urutan dari komponen pendingin kami bisa dilihat tempat air, heatsink, Peltier, dan case sebagai penutup. Dari alat ini, tingkat kelarutan gas CO2 dan H2S semakin meningkat seiring dengan semakin rendahnya temperatur air. Dan metodologi yang kami gunakan adalah analisis deskriptif, di mana kami menganalisis dari gejala-gejala yang terjadi pada alat kami.
Gejala yang bisa kami lihat adalah keruhnya air karena telah mengikat H2S saat sirkulasi dari storage ke cooler. Dan hasil yang didapatkan, alat kami dapat menjaga suhu 12 derajat Celcius dalam waktu 1 menit. Hal ini sangat efisien menurut kami karena dari penelitian sebelumnya, waktu yang dirasa cukup lama, sehingga kami merasa alat ini efisien dalam waktu. Dan hasilnya yaitu peningkatan reduksi dari CO2 dan H2S juga, dan kadar gas metana mengalami peningkatan sehingga kualitas dari biogas bisa terjaga. Nah, kesimpulannya semakin rendah temperatur air sebagai purifikasi, maka semakin tinggi pula reduksi CO2 dan H2S, sehingga kualitas biogas semakin bagus dan mengurangi efek dari gas-gas pengotor yang berbahaya yang sebelumnya telah saya sampaikan. Dan juga penggunaan microcontroller sebagai kontrol otomatis pendingin kami, sehingga cooler bisa berjalan dengan efisien. Besar harapan kami solusi yang kami tuangkan dalam LKTI ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di reaktor-reaktor biogas di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sehingga Indonesia bisa menjadi pelopor pengembangan sumber energi terbarukan biogas yang mempunyai kualitas yang baik. Terima kasih.